Kita lanjutkan tadabbur kita, renungi firman-firman Allah yang kita masih di surat Al-Furqan dan kita sudah sampai kepada ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a'antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabila. Wa yawma yahsyuruhum, di hari Allah menggiring hamba-hamba yang menyekutukannya. Tentunya bersamaan juga dengan dikiringnya hamba-hamba yang beriman. Di hari kiamat, di padang mahsyar, di saat Allah giring semua makhluk dari Nabi Adam hingga hari kiamat. Sekarang itu beberapa generasi. Satu generasi saja kita ini satu generasi, satu masa saja manusianya segitu banyak. Bagaimana jika itu dikumpulkan dari masa ke masa? Setelah jadi kisah manusia dimatikan oleh Allah. Pertama ini, dari yang hidup dimatikan oleh Allah. Tiupan trompet pertama. Kemudian setelah itu ditiupkan trompet yang kedua untuk dibangkitkan. Setelah dimatikan semua, dibangkitkan kembali semua manusia. Dan bumi disulap menjadi bumi yang putih seperti yang pernah kita belajar di kitab Samayat. Bumi putih, tanpa tapal batas. Sehingga seseorang tidak tahu dari mana kemana dan mau kemana. Semuanya sama. Jadi tidak bisa mengenali dari dan ke. Begitu membingungkan keadaan padang mahsyar. Nah, kemudian melanjutkan perjalanan. Perjalanan ahli surga menuju surga dan ahli neraka menuju neraka. Sampai digambarkan di situ nanti ada Shiratal Mustaqim, jembatan yang bagi ahli iman yang punya amal banyak tampak sebagai jalan yang mudah untuk yattiti, tapi bagi orang yang tidak beriman atau banyak dosa tidak terlihat itu jalan, bahkan ada terlihat kadang sangat kecil sehingga tidak mampu untuk meniti jalan tersebut dan terjatuh ke neraka. Nah, ini disebutkan yauma nahsyur, maksud di hari kiamat nanti. Dari kiamat itu adalah proses ya setelah manusia dibangkitkan kiamah, dibangkitkan kemudian digiring ke surga, ahli surga digiring surga, ahli neraka. Jadi prosesnya panjang, mulai dari minum air telaga dan seterusnya. Itu adalah semuanya adalah hari kiamat. Digiring di padang mahsyar hari kiamat. Nah, di situ nanti ada kejadian bahwasanya wa ma ya'budun yauma yahsyurum, Allah akan menggiring semua. Dan nanti setelah digiring, siapa yang digiring? Orang kafir. Orang yang menyekutukan Allah. Wa ma ya'budu, dan sesembahan mereka. Kalau menyembah berhala, ya berhalanya digiring. Kalau menyembah pohon-pohon digiring. Termasuk nanti dipertemukan dengan, pokoknya dipertemukan antara yang menyembah dan disembah itu dipertemukan. Digiring di sini maksudnya berada di satu hamparan, di satu tempat, pokoknya kemudian dipertemukan. Termasuk nanti, sebagai menyebutnya tafsir, ya nabi-nabi yang disembah. Nabi-nabi yang dituhankan. Jadi bukan saja berhala nanti yang dikumpulkan. Termasuk nabi-nabi yang dituhankan. Kemudian ditanya, semua yang disembah oleh manusia di dunia selain Allah, itu ditanya. Pertanyaannya adalah ini. Allah bertanya, pertanyaan bukan pertanyaan sesungguhnya, tapi pertanyaan untuk memulai hukuman perendahan kepada orang yang menyembah berhala, menyembah selain Allah. Bukan yang ditanya, bukan yang menyembah, bukan yang menyekutukan Allah, yang disembah ditanya. Ya Uzair, hei Isa, hei nabi-nabi yang dia Tuhan kan, itu juga ditanya. Pertanyaan begini,
Aantum adlaltum ibadi haula'i amhum dallus sabila. Mereka menyembah kalian, sebagian ahli tafsir memasukkan Nabi Musa juga masuk di sini, Nabi Isa dan yang lainnya. Mereka menyembah kalian. Aantum adlaltum, apakah kalian menyesatkan, menjerumuskan mereka, kalian mengajak mereka, menyuruh mereka? Berhala juga ditanya begitu, sama. Engkau menyuruh ibadi, hamba-hambaku, haula, mereka yang menyekutukan aku. Apakah kalian, hei yang disembah, ini bukan hukuman bagi yang disembah, bukan. Akan tapi pertanyaan kepada yang disembah untuk memberikan jawaban, yang jawaban ini sangat mengecewakan, membuat sedih makhluk atau hamba-hamba yang menyembah mereka. Pertanyaan adalah, apakah kalian menyesatkan mereka? Menyuruh mereka menyembah kalian? Kemudian yang dianggap Tuhan waktu di dunia, yang disembah itu menjawab. Qalu, jadi pertanyaannya, apakah mereka sesat dengan dirinya sendiri atau kau yang menyesatkan? Nah, atau kau yang menyesatkan? Tentunya ini adalah, ada sebagian yang ngaku Tuhan memang menyesatkan kayak Fir'aun dan sebagainya. Nanti pertanyaannya suruh minta tolong kepada Fir'aun. Tuh kau minta tolong kepada itu yang kau tuhankan Fir'aun. Fir'aunnya minta tolong, Fir'aunnya sendiri kelabakan. Ini adalah model Tuhan yang dituhankan di saat di dunia, tapi yang mereka tidak pernah mengajak hamba-hamba itu menyembahnya. Maka di sini para ahli tafsir menjelaskan, bisa jadi ini golongan Nabi Isa, golongan Uzair, dan lain sebagainya. Dari manusia-manusia yang dituhankan. Lalu mereka menjawab, Qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah Tuhanku. Makana yambaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Enggak sepantasnya. Seperti kami yang makhluk mengambil selainmu sebagai penolong, Tuhan yang memberikan pertolongan. Artinya pengingkaran, tidak ya Allah. Kami tidak pernah mengajak. Nabi Isa tidak pernah menyuruh umatnya menyembahnya, menuhankannya. Uzair pun juga demikian, dan lainnya. Tidak ada menyuruh. Walakin akan tapi, permasalahan mereka adalah, matta'tahum ya Allah, kau beri karunia mereka. Karunia dengan tahta, karunia dengan kekayaan. Kemudian setelah mereka mendapatkan karunia, wa aba'ahum, dan juga orang tua mereka. Nah, kesesatan yang paling banyak terjadi justru dari orang-orang yang berkecukupan. Selama ini orang mengatakan bahwasanya dari orang-orang fakir mudah bergeser iman. Kelasnya individu pribadi. Tapi kalau sudah kelas besar, orang punya kekayaan dan tahta, sehingga di saat mereka sesat membawa kaum, membawa umat. Ini bahaya. Orang banyak punya kelebihan, punya kenikmatan dari Allah, kemudian dia kok sesat, lihat, bisa membuat satu kelompok agama baru, ngaku nabi baru. Nah, menganggap dia bertemu dengan Tuhan, dapatkan wahyu, dan seterusnya. Ini. Walakin matta'tahum wa abahum, akan tapi engkau telah memberikan karunia kepada mereka dan orang tua mereka, hatta nasu adz-dzikra. Saya anggap mereka lupa adz-dzikra. Adz-dzikra ini adalah wahyu atau risalah atau perintah Allah dan utusannya. Dalam Al-Quran, dzikra gak bisa saja maknanya Al-Quran, bisa jadi maknanya adalah wahyu yang Allah turunkan atau pedoman. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah menurunkan Al-Quran. Dzikra bisa maknanya Al-Quran kalau untuk bagi nabi. Tapi kalau disebut untuk para nabi yang dulu adalah wahyu-wahyu yang telah turunkan. Mereka di saat diberi kekayaan malah lupa kepada wahyu. Meninggalkan wahyu lalu menuhankan selain Allah. Wa kanu qauman bura. Qauman bura adalah mereka adalah kaum-kaum yang celaka, hancur. Karena apa? Justru dengan kenikmatan yang Allah berikan malah mereka menjadi sesat. Wa qad kadzdzabukum bima taqulun. Mereka telah berdusta atas kalian
Mereka telah berdusta, kadzabukum bima taqulun. Mereka kadzabukum mereka. Nah, lalu dikembalikan. Hei para orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, yang menyembah manusia, yang dilahirkan, diciptakan. Dengar tuh, yang kau tuhankan. Apa kata Uzair? Apa kata Isa? Apa kata ini? Apa? Mereka mengatakan tidak. Aku tidak mengajak mereka untuk menyembahku. Dan aku tidak menyatakan diriku, menobatkan diriku sebagai seorang Tuhan. Sebagai Tuhan, tidak. Tapi mereka sesat. Dengan diri mereka sendiri. Lalu Allah jelaskan, qad kadzabukum. Lihat, yang kau tuhankan pun ternyata mengingkari. Tidak. Nah, disinilah pukulan berat. Kalau seandainya ditanya, yang ditanya adalah yang menyekutukan, dia kan bisa berhujjah. Saya diajak. Tapi langsung to the point, yang disembah yang ditanya. Apakah kau pernah mengajak mereka dan menyesatkan mereka? Yang disembah mengatakan, tidak, saya tidak pernah mengajak mereka. Itu sesat dari diri mereka sendiri. Sudah habis, nggak bisa berkata-kata mereka. Nggak bisa lari lagi. Dan memang di sana nggak bisa lari, akan tapi begitulah. Allah beri penjelasan-penjelasan yang menjadikan mereka semakin tersiksa. Semakin menyesali kebodohan mereka, kenapa mereka menyembah selain Allah. Sorfa. Maka setelah ini kalian lihat, tidak akan bisa untuk bersorfa. Sorfa itu memalingkan adab dan siksa. Kau tidak akan bisa lari dari siksa. Lihat. Karena ada orang terjerumus. Terjerumus karena kebodohannya. Terjerumus karena kebodohannya. Orangnya dalam kesesatan akidah, tapi bisa jadi dia adalah tidak dianggap sebagai orang yang dosa. Misalnya, ya ini mungkin kalau bicara tentang ilmu akidah, orang hidup di masa fatrah. Orang hidup di masa fatrah. Atau orang yang hidup di sebuah kampung, sebuah negeri, yang di situ tidak pernah mendengar seruan Islam. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dalam bahasan akidah, selagi orang hidup di sebuah tempat yang tidak pernah dengar syariat Islam, maka orang itu tidak mukallaf, tidak ada beban kewajiban apapun, dan tempatnya nanti di surga. Termasuk di antaranya ini. Orang berada di sebuah negeri yang ternyata yang masuk ke tempat tersebut Islam yang dipalsukan. Islam yang dipalsukan oleh mereka agar orang memusuhi. Sehingga mereka seperti di negeri-negeri, mungkin di Eropa sana, barangkali daerah perkampungannya sana, atau di barat atau di mana saja, yang negeri-negeri kafir sana, bisa jadi di kampung-kampungnya sana ada orang-orang yang membenci Islam karena informasi yang masuk ke dalam. Yang masuk kepada orang tersebut. Karena yang masuk bukan Islam yang sesungguhnya. Hanya disebutkan Islam itu kejam, Islam pembunuh, Islam ini. Memang ada propaganda seperti itu untuk menjauhkan orang dari Islam. Dan jika ada seorang mendengar Islam yang salah seperti ini, kemudian dia tidak mau menerima Islam, maka orang ini tidak dianggap sebagai orang yang bakal abadi di neraka. Karena apa? Dia tidak mengerti Islam yang sesungguhnya. Jadi bisa jadi, maka kami sebutkan, kami masukkan dalam orang yang tidak mendapatkan surat dakwah adalah orang yang mendengar Islam, tapi Islam yang dipalsukan oleh musuh-musuh Allah. Sehingga di kampung tersebut, kalau mendengar kalimat Islam, Islam itu seperti pembunuh. Dan memang mereka pandai di dalam mereka memang ada musuh-musuh Allah selalu begitu. Menggambarkan Islam bukan tentang kelembutan, keindahan, kasih sayang dan sebagainya, tidak. Mulai dari peperangan, mulai hukum qatl, qisas, mulai ini, wah semuanya potong tangan, semuanya nyerem ke tutup Islam. Sehingga bisa jadi orang di kampung sana, di negeri, di Eropa sana mungkin, di daratan Eropa sana, mungkin di daerah. Mungkin ini masalah berandai-andai. Mereka mendengar Islam, tapi Islam yang palsu. Maka lalu mereka menolak Islam, mereka tidak bisa dianggap sebagai orang yang harus di neraka selamanya. Karena mereka tidak mendengar atau menerima Islam yang sesungguhnya. Baik, kemudian, mereka masih bisa. Kalau seandainya, kenapa kau tidak nyembah Allah, kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Lah, orang-orang yang di tempat itu, di Eropa tersebut, atau di negeri yang kafir sana, yang kasusnya dia adalah mendengarkan informasi Islam yang salah, kalau ditanya, kenapa kau tidak beriman kepada Allah? Dia mengatakan, kenapa kau tidak iman Nabi Muhammad? Dia bisa berhelah, masih mampu untuk menghindar dari siksa. Dia menjawab bahwasanya, aku mendengar Islam itu begini.
Nah, berarti yang memberitahu itulah yang punya kejahatan. Adapun dia selamat. Adapun ini, kisah ini nggak bisa berlari. Dia sendiri yang menuhankan selain Allah. Pilihan mereka dan dengan sengaja. Dan sudah ada petunjuk, ada Islam ini loh yang benar. Enggak, aku tetap menyembah. Aku tetap menyembah selain Allah. Nah, kalau sudah begitu, la yastati'una sarfa. Mereka tidak akan bisa lari dari diseksa, wala nasra, dan tidak bisa mencari pertolongan untuk keselamatan dia. Dia harus di neraka selama-lamanya. Wa man yadlim, dan barang siapa yang zalim, dari siapapun dari hamba Allah zalim di sini, zalim tertinggi adalah syirku. Fa inna syirka dzulmun azim. Sebab menyekutukan Allah ada satu kezaliman yang dahsyat. Zalim itu banyak. Orang berbuat dosa itu zalim. Kenapa dikatakan zalim? Sebab semuanya orang beriman ini. Orang beriman itu kan mengerti. Kalau seandainya melakukan dosa, dia akan mencicipi neraka. Neraka itu kan panas. Seperti hari ini kalau ada seorang ayah, atau seorang ibu, atau seorang anak, atau seorang manusia, tiba-tiba setiap hari dia menyalakan lilin, kemudian dia membakar tangannya. Seorang berkata, kamu jangan seksa dirimu, jangan zalim, jangan seksa dirimu, jangan zalim. Padahal cuma hari saja. Sementara orang melakukan dosa itu adalah dia menceburkan dirinya ke neraka. Sehingga ia disebut sebagai orang yang zalim. Dan zalim yang sangat luar biasa adalah apa itu? Zalim yang sangat luar biasa adalah menyekutukan Allah. Syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Di sini, wa man yadlim, barang siapa melakukan kezaliman. Karena ini kisahnya orang menyekutukan Allah, maka dimaknai zalim di sini adalah menyekutukan Allah. Barang siapa menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Tentunya ini adalah makna tauhid yang dibahas dengan detail. Ini kan global ya begini nih. Kalau pembahasan tentang tauhid, tidak menuhankan selain Allah, itu maknanya apa kan begitu? Hanya mengesahkan Allah, itu bagaimana caranya? Pemahaman seperti apa itu? Ternyata di sana ada orang mengatakan Tuhannya ada Allah, tapi mempercayai kekuatan selain Allah. Mempercayai pohon ini adalah danyangan punya kekuatan. Mungkin pergi ada Nyi Roro Kidul, kemudian ada ini, ada itu, dan sebagainya. Nah, kalau orang beriman kepada Allah, lalu katanya imanku hanya kepada Allah, tapi kok masih mempercayai ada kekuatan yang luar biasa, seperti kekuatan Tuhan yang dimiliki selain Allah, maka dia adalah belum beriman. Dia masih menyekutukan Allah. Sehingga dalam pembahasan hakikat tauhid, para ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah menjelaskan dengan detail, harus mampu seseorang menafikan berbilang kamu, nafyul kumum. Kita pernah singgung dulu. Nafyul kumum menafikan berbilang di dalam zat, baik zat yang terpisah atau zat yang dalam diri, tidak ada unsur, tidak terdiri unsur. Nafikan sifat, berbilang di dalam urusan sifat. Ya. Jadi sifat di dalam zat Allah, menafikan berbilangnya sifat pada zat Allah, atau menafikan berbilangnya sifat yang satu milik Allah, yang satu milik yang lainnya, seperti tadi kita sebutkan, yang percaya akan adanya Allah, Tuhan Allah yang maha kuasa, tapi diam-diam mempercayai bahwasanya di sana ada penguasa lain dari makhluk lain yang ia yakini, maka dia menyekutukan Allah. Nah, ini adalah nafyul kumum. Kita bahas ini dijelaskan oleh para pakar akidah ahli sunnah wal jamaah. Intinya, menafikan berbilang ini harus dengan pemahaman yang benar. Baik di sini yang disebut waman yadlim, yang menyekutukan Allah, yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, atau yang tidak mengesahkan Tuhan. Yang tidak mengesahkan Tuhan, yang tidak mampu menafikan berbilangnya zat Allah, yang tidak mampu menafikan berbilangnya sifat Allah. Yang tidak mampu menafikan berbilangnya sifat Allah. Kemudian yang tidak mampu menafikan berbilangnya pekerjaan, perbuatan. Yang masih meyakini ada perbuatan selain Allah, tapi seperti perbuatan Allah. Maka itu adalah masih menyekutukan Allah. Nafyul kumum al-khamsah, menafikan kam yang 5, berbilang yang 5. Nah, kesimpulannya harus sederhanakan balik kepada bahasan ini, bahasanya yang menyekutukan Allah, meyakini ada zat yang bisa disembah selain Allah, atau mungkin sederhananya gitu saja, nggak usah pakai nafyul kumum, yang menyatakan ada zat yang layak disembah selain Allah, atau menyatakan ada
zat yang mempunyai sifat seperti sifat Allah, atau menyatakan ada zat selain Allah yang mempunyai pekerjaan seperti pekerjaan Allah, maka dia belum mengesahkan Allah. Mereka masih disebut waman yadlim minkum, barang siapa zalim di antara kalian, zalim di antara kalian yang menyekutukan Allah, nudzikhu, maka aku akan rasakan kepada mereka apa itu adzaban kabira, siksa yang berat besar. Siksa terbesar, dosanya dosa terbesar, siksanya siksa terbesar. Nah, ini adalah kisah tentang orang-orang yang tidak benar. Maka dari itu, membaca ayat itu begini, jika ada kejadian-kejadian, itu ibroh kan semuanya, pelajaran kan semuanya. Jadi dalam Al-Quran itu pelajaran. Sehingga pelajaran bisa kita ambil dari sini adalah begitu mengerikannya orang yang menyekutukan Allah. Sehingga ayo kembali kepada diri kita benahi akidah kita. Belajar akidah, dan akidah tidak susah, akidah ringan, dari yang sederhana. Maka kami himbau untuk bisa menelaah kembali, membaca tafsir begini oke. Akan tapi detailnya harus kembali. Pembahasan fikih ada sendiri, pembahasan akidah ada sendiri. Orang membaca tafsir saja, kalau tidak mencoba mendalami fikihnya, melalui cara belajar fikih, nggak akan bisa paham halal haram. Orang membaca Al-Quran begini, menafsir ini adalah, alhamdulillah, membaca Al-Quran saja tanpa memahami isinya mendapatkan pahala. Di saat berusaha untuk memahami isi Al-Quran, pahalanya double. Nah, kemudian tentang akhirat, kalau bicara akidah, ayo kembali kepada kitab akidah. Karena supaya kita tidak salah dalam memahami firman Allah. Di dalam kitab akidah kita ada manhaj dalam memahami keimanan akidah, agar kita tidak menjadi orang waman yadlim, tidak menjadi orang yang menyekutukan Allah. Ada pembahasan akidah yang tulis oleh para ulama, agar kita sampai kepada keyakinan yang benar. Dan sudah kami hadirkan satu catatan kecil. Kita sebut catatan kecil itu memang ringan. Memang ringan. Dan hendaknya kita semuanya bisa menelaah sesuatu yang ringan ini. Kita telah membuat catatan adalah akidah 50 untuk mengenal Tuhan dan mengenal Rasul. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan, di situ ada rambu-rambu bagaimana mengimani. Kemudian termasuk masalah tauhid yang kita sebutkan ada di situ. Mohon dicari kitab tersebut untuk penyempurnaan keimanan. Anda sudah beriman semuanya, alhamdulillah, beriman. Akan tapi kalau kita tidak kuat di dalam menjaganya, bisa kebobol sama keyakinan yang lain. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan satu kitab namanya kitab Sam'iyat. Sam'iyat adalah rambu-rambu memahami yang gaib supaya kita tidak salah beriman kepada yang gaib tapi dengan cara yang salah, itu berbahaya. Kemudian ada rambu-rambunya sekaligus ada contoh-contohnya. Apa sih hal gaib yang harus kita imani? Gaib itu ada 3, gaib di masa yang lalu. Gaib, kita tidak pernah. Kalau disebutkan bahasanya kita dari tanah sudah percaya saja, biarpun kita tidak pernah melihatnya. Itu gaib. Dan kita percaya karena disebutkan Al-Quran. Ada gaib saat ini, ada gaib saat masa yang akan datang. Seperti yang kita ceritakan hari ini tentang mahsyar, gaib. Kita tidak pernah melihatnya karena belum terjadi, tapi sudah disebutkan oleh Al-Quran, maka kita percaya. Ada gaib saat ini. Yang terjadi di alam barzah hari ini, ada kejadian. Orang ditanya di alam kubur, kita tidak pernah melihatnya. Baik, ada gaib. Cuman nanti ada rambu-rambu bagaimana meyakini yang gaib. Ada di kitab Sam'iyat. Semoga bisa dimiliki juga dan dibaca kitab tersebut. Ini saja insya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab.